Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 79-81. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 79. Makasih, Ra. Udah mau kasih gue kesempatan. Salam dari ibu dan adik-adik gue. Aku membaca pesan dari Dido saat baru hendak berangkat ke kantor. Pagi ini banyak sekali pekerjaan yang harus aku tangani langsung. Kanu hari ini aku tugaskan memimpin rapat di perusahaan Arif. Mobil sudah siap, Bu Sera. Pak Yono menghampiriku dan membawakan tas kerjaku ke dalam mobil. Setelah mencium pangeran, aku melangkah dan masuk ke dalam mobil. Sementara Giska sudah berangkat ke sekolah sejak pagi. Pagi ini Dido akan datang kembali ke kantorku. Dia akan menjalani beberapa proses interview dan tes. Semoga saja kesempatan yang aku berikan ini tidak ia sia-siakan lagi. Pak Yono, bagaimana keadaan keluarga Dido sekarang, Pak? Mereka masih numpang di salah satu family kami, Bu Sera. Sebenarnya tidak ada yang bisa menerima mereka, karena sanak family kami juga bukan orang berada. Rumah kami pas-pasan buat keluarga sendiri saja. Bagaimana dengan ibunya Dido, Pak? Ibunya Dido sakit-sakitan belakangan ini. Mereka juga tidak punya biaya untuk berobat. Hatiku meringis mendengar penderitaan Dido dan keluarganya. Semoga saja setelah Dido bekerja kembali, semua akan menjadi lebih baik. Bu Sera, jika masih berat untuk menerima Dido kembali bekerja di kantor, jangan dipaksakan. Ibu bisa membantunya dengan cara lain. Kesalahan Dido sangat besar. Saya sebagai pamannya merasa malu. Aku tersenyum. Semua orang pasti punya kesalahan dan masa lalu yang kelam, Pak. Dan semua orang berhak untuk berubah. Dido juga berhak mendapatkan kesempatan itu, Pak, sahutku. Terima kasih Bu Sera. Ibunya Dido pasti sangat terharu. Aku sudah mengenal orang tua Dido sejak SMA. Mereka sangat baik padaku. Kami sering pulang bareng dari sekolah. Sesekali aku main ke rumahnya hingga sore. Mungkin hal ini yang membuat Dido sempat salah paham padaku. Lamunanku buyar saat tersadar sudah berada di lobi. Pak Yono menurunkan aku terlebih dahulu, sebelum menuju ke area parkir. Selamat pagi, Bu Sera. Maaf, Bu, ada yang nunggu Ibu sejak tadi. Resepsionis itu menunjuk seseorang yang sedang duduk di kursi tamu. Aku menoleh ke arah telunjuk resepsionis itu. Ternyata Dido sudah datang. Di kantor ini banyak karyawan baru, karyawan yang lama sebagian besar sudah dipindahkan ke kantor cabang. Resepsionis itu juga tidak mengenali Dido. Beritahu bagian HRD ada yang hendak melamar kerja. Suruh dia isi data-data tamu juga. Saya ke atas dulu, ucapku pada resepsionis itu. Setelahnya aku melangkah menuju lift direksi. Sera, Serani, tunggu. Tiba-tiba Dido menghampiriku, maaf. Aku harap kamu bisa lebih profesional. Jika ingin melamar kerja, ikuti prosedur perusahaan ini. Tunggu saja, nanti HRD akan memanggilmu. Ujarku sedikit tegas sebelum masuk ke dalam lift. Beberapa karyawan memandang heran pada Dido yang memanggilku dengan sebutan Sera, tanpa embel-embel Bu. Sementara Dido pun tercengang dengan sikapku yang tegas dan dingin. Maaf, lirihnya dengan wajah pias. Tanpa bicara lagi, aku pun masuk ke dalam lift menuju ruanganku. Baru saja aku duduk di kursi kebesaranku, tiba-tiba ada panggilan masuk di ponselku. Tertera nama Levin di sana. Halo, Sera, perusahaanku ingin mengundangmu makan malam sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan kita. Oh ya, kapan, di mana? Tanyaku, karena ini perusahaan keluarga, kami ingin mengundangmu di rumah utama ayahku, malam ini. Bagaimana? Bisa, aku berpikir sesaat. Oke baiklah. Jam berapa? Tanyaku lagi. Aku akan menjemputmu jam 7 malam nanti, ujar Levin dari seberang sana. Oke, aku tunggu. Jawabku sebelum kami menyudahi pembicaraan. Aku menyerahkan keputusan penerimaan Dido sebagai karyawan baru pada tim HRD. Beberapa kali Dido mengirim pesan padaku meminta agar dia diterima. Namun aku tidak menggubrisnya. Jika HRD menyatakan Dido layak diterima, dia pasti akan bisa bekerja kembali di sini. Namun sebaliknya, jika tim HRD mengatakan tidak, aku tidak akan memaksakan. Pukul 4 sore aku pulang dari kantor.
Aku mempersiapkan diri untuk menghadiri acara makan malam dengan keluarga besar Levin. Kali ini aku mengenakan gaun malam dengan model terusan gamis Melayu dengan model berundak. Dipadukan dengan hijab segi empat dengan warna senada. Sebuah high heels berwarna hitam membuat tinggi tubuhku bisa sedikit mendekati Levin. Aku kembali mematut diri di depan cermin. Bu Sarah, tamunya yang menjemput sudah datang. Tiba-tiba terdengar suara salah satu asisten rumah tanggaku. Baik, aku segera keluar. Sahutku dari dalam. Levin sudah duduk di teras saat aku keluar. Wow, cantik sekali. Gumamnya menatapku. Yuk, berangkat. Ajakku yang langsung melangkah menghampiri mobilnya. Sepanjang jalan aku dan Levin berbincang ringan tentang banyak hal. Hingga tak terasa kami telah sampai. Di depan sebuah rumah mewah 3 lantai. Levin membukakan pintu untukku. Tunggu di sini sebentar, aku parkir mobil dulu, ujar Levin yang kembali melajukan mobilnya ke area parkir. Mama, coba lihat. Perempuan kampungan itu ternyata ada di sini. Aku menoleh pada teriakan seorang wanita yang suaranya seperti pernah aku kenal. Wah, mau dandan kayak gimana juga, kamu tetap aja kampungan. Ternyata Tante Sarah dan Grace ada di acara makan malam ini juga. Bab 80. Serani, mau ngapain kamu datang ke sini? Mau cari Tirta? Gatel banget ya, kamu nggak malu ngejar-ngejar cowok. Dasar janda gatel, jaga bicaramu, Grace. Aku bukan wanita yang terus-terusan dekati laki-laki, padahal sudah jelas-jelas ditolak, sahutku. Wajah Grace merah padam karena sindiranku. Hati-hati kalau bicara, Sarah. Kamu ini sekarang ada di rumah mertuaku. Mungkin papa mertuaku juga akan mengusimu nanti jika tahu siapa kamu sebenarnya. Dia pasti lebih setuju Tirta dengan Grace, bukan dengan janda anak 2 seperti kamu. Tante Sarah tampak sangat emosi. Aku menarik napas panjang. Sebaiknya aku tidak meladeni 2 wanita ini. Hanya buang-buang energi saja. Tante Sarah dan Grace melangkah lebih dulu masuk ke dalam rumah mewah itu. Sementara aku masih menunggu Levin di sini. Tak lama kemudian Levin datang dan mengajakku masuk. Levin, maaf, apakah Pras juga hadir di acara makan malam ini? Tanyaku penasaran. Maaf Sarah, aku tidak tahu siapa saja yang diundang oleh ayahku. Levin merenggandengku menuju ruangan yang ditata sedemikian rupa seperti sebuah restoran. Ayo aku kenalkan dengan ayahku. Ajak Levin. Aku mengikuti langkah kaki pria tinggi tegap itu. Ternyata ayah Levin masih berada di ruang kerjanya. Kami melewati beberapa lorong hingga tiba di ruangan itu. Ayah, kenalkan ini Serani, istri almarhum Tuan Arif. Sekarang perusahaan Tuan Arif dipegang langsung oleh Sarah. Aku tersenyum seraya mengangguk ramah pada pria parubaya yang wajahnya mirip dengan Mas Roy, kakak Levin. Selamat datang Nona Serani, Anda luar biasa cantik sekali. Saya mewakili perusahaan, mengucapkan banyak sekali terima kasih atas diterimanya proposal. Kami, sama-sama, Pak, semoga kedepannya proyek ini lebih berkembang lagi, balasku. Oh tentu, proyek ini ditangani oleh kalian yang masih muda dan energi. Pasti akan sukses. Saya senang dengan wanita yang mau bekerja keras di perusahaan seperti Anda, Sarah. Terima kasih pujiannya, Pak. Aku semakin melambung terus-terusan dipuji oleh ayah Levin. Kalau begitu sepertinya acaranya sudah bisa dimulai. Karena tamu yang kami tunggu-tunggu sudah datang. Ayo Levin, ajak Sarah ke lokasi acara. Ayah akan menyusul sebentar lagi. Baik, ya. Aku dan Levin kembali melangkah menuju ruang besar tempat acara makan malam berlangsung. Saat aku dan Levin tiba, terdengar suara MC yang akan memulai acara. Aku melangkah melewati Tante Sarah dan Grace yang masih menatap sinis padaku. Selama Pras tidak ada di dekatku, 2 wanita itu tidak akan khawatir dan tidak akan menggangguku. Kamu tunggu di sini, ya. Aku akan naik ke panggung. Sebentar lagi kamu akan aku perkenalkan pada semua tamu. Di sini, pinta Levin sebelum ia melangkah ke panggung kecil yang ada di sudut ruangan ini. Aku mengangguk. Mohon perhatiannya. Malam ini adalah acara makan malam peresmian berdirinya proyek baru yang sangat menjanjikan. Proyek ini adalah kerjasama perusahaan kita dengan PT Prima Terang yang dipimpin langsung oleh CEO-nya yaitu Ibu Serani. Saya mohon Ibu Serani naik ke atas panggung untuk pengguntingan pita sebagai simbolis akan dimulainya proyek ini. Tepuk tangan riuh terdengar dari para tamu.
Ayah Levin tiba-tiba menghampiriku dan menggandengku ke atas panggung. Sekilas aku melihat Tante Sarah dan Grace yang melotot dengan mulut terbuka lebar. Silakan, Sarah. Levin memberikan gunting, lalu aku mulai menggunting pita berwarna keemasan itu. Setelahnya nampak tulisan nama, 2 perusahaan pada sebuah karangan bunga yang cukup indah. Setelah selesai, aku memutar tubuhku hendak turun dari panggung. Namun dari kejauhan tampak seorang pria yang tak asing bagiku berdiri di sudut ruangan seorang diri. Pria itu menatapku begitu tajam. Pras, kamu ternyata ada di sini. Lirihku pelan. Bab 81. Mari Serani, aku perkenalkan pada semua keluargaku. Levin membawaku berkeliling. Serani, bukankah kita pernah ketemu di puncak? Kamu temannya Tirta, kan? Tiba-tiba Om Roy menghampiriku. Iya, Om, apa kabar? Om Roy, sapaku sambil menangkupkan kedua tangan di depan dada. Wah, saya nggak ngangka ternyata kamu seorang CEO. Waktu itu kami pikir, sudah, ayo mari kita makan. Levin, bawa Serani makan. Ini sudah jam makan malam, loh. Om Roy tersenyum ramah padaku. Baik, Mas, ayo Sarah, kita duduk di meja yang itu gabung dengan ayah. Tadi ayah bilang mau berbincang-bincang denganmu. Aku mengikuti langkah Levin sambil melihat sekeliling. Di mana, Pras? Kenapa aku nggak lihat dia lagi? Ayo Serani, silakan duduk. Ayah Levin mempersilakan aku untuk duduk di sampingnya. Terima kasih, Pak. Levin duduk di hadapanku. Beberapa pelayan mulai menghidangkan menu makan malam di meja kami. Ternyata meja ini lebih spesial, karena semua serba dilayani. Sementara ada meja prasmanan di mana para tamu mengambil sendiri makanannya. Kami makan sambil berbincang ringan. Ayah Levin sangat ramah. Aku cukup nyaman berada di antara mereka. Aku kembali mengedarkan pandangan. Kenapa Pras tidak menghampiriku? Apa dia masih marah? Walau di sini aku berbincang sambil tertawa dengan Levin dan keluarganya, namun hatiku nggak tenang sebelum melihat Pras. Pandangan mataku terhenti pada sepasang pria dan wanita yang sedang bergandengan tangan beberapa meter dari mejaku. Napasku seakan terhenti. Gemuruh kurasakan di dadaku. Pras dan Grace sedang melangkah menuju ke mejaku. Senyum Grace mengembang, sementara Pras masih terus menatapku tajam. Kami saling melemparkan sorot mata yang entah aku tak mengerti apa arti tatapan Pras. Sementara aku mencoba menahan rasa panas yang mulai menguasai hatiku. Kakek Sion, apa kabar? Grace menghampiri ayah Levin dan memeluknya. Hai, Grace. Hai, Tirta. Ayah Levin yang dipanggil Grace dengan sebutan kakek Sion itu menyapa ramah keduanya. Ayo silakan gabung di sini. Ajak pria yang sudah berusia lebih dari 60 tahun itu. Pras dan Grace duduk bergabung bersama kami. Dengan penuh perhatian, Grace memaksa menyendokkan makanan ke piring Pras. Padahal Pras sudah menolaknya. Hal itu tak luput dari perhatian ayah Levin, kakek Sion. Sudah berapa lama kalian dekat? Tanya kakek Sion yang sejak tadi juga memperhatikan perlakuan Grace pada Pras. Kami tidak, belum lama, Kek. Kami baru aja dekat lagi. Grace memotong kalimat yang hendak diucapkan oleh Pras. Benarkah mereka sedang dekat? Tiba-tiba selera makanku menghilang begitu saja. Loh, kenapa sudah selesai makannya? Tanya Levin yang melihatku sudah meletakkan sendok dan garpu dengan posisi terbalik di atas piring. Sudah kenyang, jawabku pelan dengan tenggorokan tercekat. Tidak, kamu harus habiskan makanannya. Ini sayur dan buahnya harus ditambah. Kamu sedang menyusui. Bagaimana jika jagoanku kekurangan ASI nantinya? Aku terkesiap saat tiba-tiba saja Pras membalikkan kembali sendok dan garpuku, lalu menambahkan salad ke dalam piringku. Seketika hatiku menghangat, selera makanku kembali muncul. Tanpa sadar sebuah senyuman lolos dari bibirku. Tanpa aba-aba lagi aku pun kembali menyendokkan makanan ke mulutku. Grace melotot pada Pras yang masih menatapku intens seakan sedang memastikan bahwa aku benar-benar melanjutkan makanku. Sementara Levin hanya diam, namun ia sempat melirikku. Kalian kenal? Kakek Sion memandang kami berdua secara bergantian dengan tatapan heran. Lia, Kek, saya dan Serani sudah lama dekat. Jawab Pras dengan yakin. Maksudnya kalian ini. Kakek Sion menjeda kalimatnya. Ia juga nampak bingung melihat Grace yang diam dengan wajah cemberut. Tirta ini dekat dengan Tuan Arif, iya. Otomatis Serani juga dekat dengan Tirta. Akhirnya Levin menjelaskan pada ayahnya. Setelah selesai makan, kami berbincang tentang perusahaan.
Hanya Grace yang tidak bicara sama sekali. Sepertinya wanita itu sama sekali tidak memahami tentang perusahaan. Grace, kapan kamu bisa bergabung di perusahaan? Kamu jangan bisanya cuma menghambur-hamburkan uang saja. Nada bicara kakek Sion mulai tegas. Ah, kakek, kan sudah ada papa, aku kan perempuan. Buat apa ikut ke perusahaan? Sahut Grace nalas. Dasar anak malas. Kamu lihat Serani, dia juga perempuan, tapi bisa mengelola dua perusahaan sekaligus. Kamu harus banyak belajar dari Serani. Wajah Grace langsung merah padam. Aku paham sekali perasaannya yang telah dibanding-bandingkan denganku oleh kakek Sion. Kakek, aku pulang dulu. Maaf aku tidak bisa lama-lama. Aku masih punya bayi di rumah. Aku berdiri untuk berpamitan pada ayah Levin dan beberapa keluarganya yang ada di sekitar mejaku. Aku menangkupkan kedua tanganku di depan dada sambil sedikit mengangguk sopan pada mereka. Terima kasih atas kedatangannya, Serani. Aku langsung kagum sama kamu. Wanita hebat, kakek Sion masih saja terus memujiku. Sementara Grace terlihat semakin geram menatapku. Aku hanya membalasnya dengan sebuah senyuman. Ayo Serani, aku antar lagi kamu pulang. Ajak Levin sambil mulai membawaku melangkah menuju keluar. Tidak usah, biar aku saja yang antar Sera. Ayo, Sera. Tanpa bertanya lagi, Pras langsung meraih lenganku dan membawaku melangkah keluar. Levin hanya bisa terdiam melihat Pras yang sepertinya tidak bisa dibantah. Sementara suara Grace terdengar terus memanggil Pras. Namun Pras tidak mempedulikannya. Bersambung,